Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang senantiasa di channel ini menyaksikan video, komentar yang positif, yang sopan. Tentu saja positif dalam arti sopan ya, berbeda nggak masalah. Tapi bagaimana pemilihan kata dan kalimat yang sopan itu menurut gua jauh lebih penting. Dan juga yang ikut polling nih. Kali ini gua ingin membahas terkait dengan rekrutan yang dilakukan musim lalu, karena bursa transfer musim panas belum secara resmi dibuka untuk musim ini. Tapi gue ingin mereview sedikit ya terkait dengan musim lalu. Ada beberapa pemain yang didatangkan tentu saja dengan status yang berbeda. Ada status pinjaman, ada status permanen. Gue ingin membahas dari sisi dua hal, yaitu adalah rekrutan terbaik dan mungkin rekrutan yang terburuk, katakanlah demikian. Gue ingin membahas dulu rekrutan terburuk dari musim lalu. Manchester United mendatangkan beberapa nama, misalnya Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Højlund, Jonny Evans, Sofyan Amrabat, dan juga Sergio Region misalnya kan ya ke Old Trafford. Dari nama-nama tersebut gue melihat tidak semuanya ini memberikan kontribusi yang diharapkan. Memang tentu saja ketika gue bahas yang terburuk ini pasti ada komentar-komentar yang super negatif dengan mengatakan semuanya buruk, semuanya jelek. Bebas-bebas aja komentar tersebut. Tapi menurut gue itu mungkin tidak bijaksana ya, karena apa yang bisa diraih oleh Manchester United musim ini, paling tidak ada satu trofi, yang dimana tidak semua tim bisa meraih trofi musim ini ya kan. Artinya di situ pastinya ada sumbangsih juga dari individu-individu yang ada di Manchester United, dan individu-individu tersebut juga ada dari rekrutan yang dilakukan musim ini. Iya dong, pasti ada, tidak mungkin tidak. Nah, tapi kalau gue melihat secara keseluruhan ya, ada satu pemain sih menurut gue yang mungkin gue kategorikan paling buruk ya, yaitu adalah Mason Mount. Kalau menurut gue secara ringan amatiran. Kenapa? Karena tentu saja nomor satu, pengharapan dulu ketika dia datang dengan status pernah menjadi pemain terbaik tahunan di Chelsea, merupakan salah satu talenta luar biasa. Ketika didatangkan dari Chelsea juga bukan hanya Manchester United yang menginginkan, tapi Liverpool misalnya juga sangat menginginkan pemain ini. Bahkan kabarnya juga sudah melakukan tahap-tahap yang cukup jauh ya terkait dengan prosesnya. Tapi Mason Mount datang ke Manchester United. Penampilan dari Mason Mount sendiri musim ini sering terhalang karena cedera, dan menurut gua faktor inilah yang menghambat integrasi ataupun juga adaptasi Mason Mount di atas lapangan. Jadi kesulitan dari faktor fisik itu dulu dengan ketersediaan yang sangat rendah. Dan ketika dia ditampilkan pun juga ternyata dia tidak bisa secara konsisten ya memberikan perubahan yang signifikan di atas lapangan. Kontribusinya pun juga tidak banyak. Kalau tidak salah hanya 1 gol ya musim ini. Dan tidak banyak dari sisi permainan yang bisa dilakukan misalnya oleh Mason Mount sewaktu dia diturunkan. Dan menurut gua ini yang membuat faktor besar ya, gua menilai bahwa Mason Mount mungkin rekrutan yang sejauh ini, sekali lagi ya, sejauh ini bisa dikategorikan flop di Manchester United. Dilihat juga dari sisi harga, dan mungkin ada bumbu juga berupa nomor punggung 7 ya kan yang diberikan kepada Mason Mount. Tapi apakah pasti dia akan seperti ini terus? Gua harapkan tidak demikian ya. Tim pelatih tentu saja punya tugas besar musim depan untuk meningkatkan lagi kapasitas penampilan dari Mason Mount, dan terutama dari sisi fisik ya, kesiapan dari sisi fisik ini penting. Sekali lagi mungkin ada suara-suara yang mengatakan ya jual saja. Menurut gue ini juga tidak bijaksana, karena investasi cukup besar yang dilakukan oleh Manchester United, nilainya pun juga lumayan tinggi ya untuk mendatangkan seorang Mason Mount. Sehingga kalau baru 1 musim lalu dihentikan, tentu saja ini akan membawa kerugian bagi Manchester United, dan ini tidak bagus bagi situasi finansial klub yang tentu saja sangat berpengaruh ke operasional klub, dan ujung-ujungnya juga ke situasi performa dari tim itu sendiri. Jadi dari nama-nama yang ada ini, gue menilai memang Mason Mount ini yang paling buruk. Memang ada beberapa pemain lain misalnya yang tidak bisa tampil secara konsisten, tapi gue tetap melihat bahwa ada pada diri Mason Mount inilah yang paling buruk. Sementara yang terbaik ada ya pemain-pemain lain ya. Kalau di polling yang gue lakukan, Sobat Football United ini memilih nomor 1 adalah Rasmus Højlund dari 3.600-an suara. Terima kasih yang sudah ikut voting.
ada 68% yang memilih Rasmus Højlund, Andre Onana 24%, lainnya masing-masing di bawah 5% ya. Johnny Evans ada di angka 5%. Bagaimana menurut gua? Ya memang paling banyak dipilih adalah seorang Rasmus Højlund, tapi gua sendiri secara ringan amatiran melihat penampilan dari Rasmus Højlund masih belum seperti yang gua harapkan ya. Artinya gua paham betul dia memang pemain muda, pemain belum jadi, tapi dengan inkonsistensi yang lumayan fluktuatif di penampilannya, tentu saja ada cedera juga yang dialami oleh Rasmus Højlund. Gua menilai ya dia bagus, tapi ada pemain lain menurut gue yang menurut gue secara ringan amatiran bisa tampil secara vital, kontribusinya pun juga secara besar, baik secara penampilan maupun juga secara data, secara statistik ya, sebagai penguat pendapat tersebut, yaitu adalah Andre Onana. Mungkin ini tidak sejalan dengan banyak fans Manchester United, sobat Football United juga ya, tapi izinkan gue sampaikan alasannya. Yes, gue tahu Andre Onana memang ketika awal-awal musim terutama ya dia banyak melakukan blunder, dia banyak melakukan kesalahan dan bahkan berujung gol. Tapi sering gua katakan memang posisi pergantian penjaga gawang di Manchester United ini dalam sejarahnya yang gua ikuti klub ini dari tahun 90-an awal tengah, itu memang selalu sulit ya. Penjaga gawang dengan nama besar ketika datang ke klub ini rata-rata, walaupun di penampilan di klub sebelumnya ini luar biasa ataupun di tim nasional sebelumnya juga luar biasa, Fabien Barthez contohnya juara dunia bersama tim nasional Perancis, tapi ketika datang ke Manchester United ini ada banyak hal yang berbeda, tekanan, sorotan, belum lagi dari media, ditambah lagi situasi saat ini dengan sosial media dan kehidupan di dunia digital, ini kan juga bisa membawa hal yang sulit gitu bagi pemain-pemain baru tersebut. Karakter ini menurut gue juga, dan juga mental, ini juga hal yang sangat penting sekali bagi penjaga gawang. Dan gue melihat Andre Onana bisa menghadapi hal tersebut secara baik sejauh ini. Bagaimana dia memiliki penampilan yang turun ya, tidak bagus dengan blunder-blundernya, dengan kesalahan-kesalahan yang langsung berujung gol, tapi bagaimana dia bisa memperbaiki hal itu semua. Dia memiliki mental karakter yang bagus. Akibatnya apa? Dia menjadi sosok vital di mistar gawang Manchester United. Seperti kita ketahui, Manchester United menderita shot on goal paling banyak dari tim lawan, tapi bagaimana faktor Andre Onana juga sangat besar ya untuk menghindari Manchester United kebobolan dengan jumlah gol yang lebih besar lagi. Sehingga ya ini merupakan kredit yang harus diberikan juga kepada Andre Onana. Lalu juga ada kepercayaan diri secara unit di lini belakang, terutama ketika pemain-pemain belakang dan juga pemain tengah melibatkan penjaga gawang dalam permainan di atas lapangan, back pass misalnya, ataupun juga umpan-umpan direct dari posisi kiper itu sendiri. Menurut gue ada banyak hal yang berbeda, dan dia pun juga sering memberikan kontribusi ke proses gol dari Manchester United. Misalnya gol menghadapi Manchester City di Etihad, gol dari Marcus Rashford pada saat itu ya, tentu saja ada keterlibatan dari Andre Onana dan juga gol-gol lainnya. Ini hal yang berbeda. Tentu saja belum sempurna, tentu saja ada hal yang harus diperbaiki, tapi gue melihat memang kontribusi dari Andre Onana ini semakin waktu berjalan semakin besar ya. Dan salah satu faktor terbesar menurut gue adalah kepercayaan diri dan juga karakter yang memang besar. Dan menurut gue ini merupakan modal yang sangat bagus bagi seorang pemain ya, menjadi bagian dari skuad Manchester United. Sering sekali nama besar, sering sekali prestasi di tim sebelumnya ketika datang ke Old Trafford ini tidak bisa sesuai karena memang karakter ternyata tidak cukup besar juga. Tapi gue melihat Andre Onana memiliki karakter yang besar dan juga kemampuan teknis tentu saja. Terakhir penampilan di final Piala FA, yes gue tahu gol Jeremy Doku tuh ada masalah juga di sana ya, bagaimana dia seharusnya bisa lebih kuat untuk menangkis, katakanlah demikian, menepis tendangan dari Jeremy Doku, which is itu memperlihatkan memang ada faktor yang harus diperbaiki. Tapi di sisi lain bagaimana dia juga melakukan penyelamatan dari shooting dari Kyle Walker misalnya, lalu dia membaca bola-bola silang yang cukup bagus, kesepahaman dengan lini belakang. Menurut gue ini juga penting di pertandingan tersebut, sehingga dia juga memiliki kontribusi yang bagus di final Piala FA, sehingga akhirnya Manchester United juga bisa membawa trofi ya di musim yang kacau balau ini. Jadi menurut gue ada dua pemain, yang paling flop adalah Mason Mount, dan pemain terbaik rekrutan untuk musim ini ada pada diri seorang Andre Onana. Tapi bagaimana menurut sobat Football United? Sekali lagi pendapat berbeda tidak masalah ya, tentu saja semua punya pengetahuan dan juga argumentasi masing-masing. Hanya
kalau bisa disampaikan secara sopan itu tentu saja lebih baik ya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa like, subscribe. Gua doakan selalu semoga Sobat Football United dalam lindungan Allah semua sekeluarga, sehat-sehat selalu semua sekeluarga, lancar-lancar terus usaha positifnya, dan juga murah-murah terus rezekinya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.